tema tentang anak autistik ini dan mungkin awareness terhadap Hari Peduli Autisme sedunia itu mungkin belum terlalu bergema ya, Bunda Fajri ya. Awareness-nya sendiri itu mungkin masih berada di seputar apa itu autisme, terus definisinya, tanda-tandanya, tapi kita seringkali hanya berfokus pada anak autistik tanpa kita memperhatikan kesehatan mental dari orang tua anak-anak autistik itu sendiri. Betul begitu ya Bu Fajri ya? Iya sih, Kakak Muti, karena memang untuk awareness tentang autisme sendiri, kalau sekarang sih alhamdulillah ya, ayah bunda juga Kakak Muti sudah mulai banyak yang tahu gitu. Bahkan tuh lucunya tuh Dava ya, anak saya, karena saya juga punya seorang anak dengan autistik ya, sudah dewasa dia, ayah bunda. Itu sering tanya, misalnya kan saya suka warning ya, karena kan salah satu ciri autistik itu ya, individu autistik itu kan ada perilaku yang repetitif ya, Kakak Muti. Dan itu Iya. sebenarnya adalah merupakan implementasi gitu ya, ketika dia merasa stres. Jadi untuk regulasinya tuh dia melakukan satu perilaku yang berulang gitu. Yang mungkin kalau orang lihat ya, iko aneh ya gitu. Iya, iya, Nah, iya. saya misalnya gini, saya suka warning dia gitu, Dava, ayo ini di mana? Di public space gitu ya, karena kita punya janjian kalau misalnya dia untuk melakukan perilaku yang seperti itu di rumah gitu, Kakak Muti. Jadi kalau di Oke. tempat umum, alhamdulillah ya, karena Dava sudah bisa mulai paham komunikasi dua arah. Jadi saya ingat, ini di mana loh gitu. Tetapi ketika dia juga mungkin lagi capek gitu ya, dia nggak bisa tahan tuh gitu ya. Dia suka suka protes sih, suka komplain. Memang Hmm. orang-orang emang nggak ngerti autistik itu apa. Memang tidak Oh, paham kalau saya itu autistik gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Iya, Kenapa iya, iya. orang-orang banyak yang nggak tahu? Kadang kan soalnya saya bilang iya kan, coba Dava kalau perilaku seperti itu kalau lihat orang bagaimana kan gitu ya misalnya. Iya, mungkin terlihat aneh gitu. Oke, jadi untuk Hmm. begitu di rumah aja ya gitu ya. Nah itu dia kadang kalau udah nggak tahan suka suka komplain gitu tuh, Kakak Muti gitu. Memang orang nggak tahu kalau kalau ada yang autisme apa autistik, emang orang nggak ngerti autism gitu ya. Aku Hmm. kan pinginnya orang tahu kalau aku tuh autistik, jadi aku bisa diterima gitu ya. People can accept me as I am gitu. Iya, iya, Nah itu betul, kan betul. yang rada susah ya, Kak Muti, karena ternyata apalagi kalau nggak salah juga sih kalau orang terus jadi ngeliatin kayak staring gitu ya, sampai yang Hmm, mesti hmm, dia hmm. gitu ya, sampai bener-bener diliatin dari ujung kemana sampai ujung kaki gitu ya, yang kadang memang membuat risih gitu ya orang tuanya. Nah ini juga nih Kakak Muti ya, yang jadi stressful buat orang tua gitu, karena kok apa ya, kayaknya anak saya kok jadi tontonan gitu ya, Hmm, anak hmm, saya hmm. jadi apa ya, jadi bahan apa ya, jadi bahan, bahkan kadang-kadang ada juga yang bercanda-bercanda suka tidak pada tempatnya ya gitu. Hmm, Jadi betul, itu betul, memang, betul. jadi ternyata walaupun alhamdulillah sekarang awareness itu sudah mulai luas gitu ya, masyarakat udah banyak yang tahu ya, dengan banyaknya sekolah khusus untuk autistik ya, masuk ada juga sekolah yang inklusi misalnya sifatnya, tetapi ternyata nggak bisa dipungkiri bahwa campaign untuk autism awareness itu memang masih harus lebih gencar sih, Kakak Muti. Iya, iya, iya. Iya, Jadi, jadi itu pentingnya ya kita memperhatikan kesehatan mental orang tua dengan anak-anak autistik gitu ya. Oke. betul betul Kakak Muti. Bukan hanya untuk orang tuanya. Malam ini kita juga supaya masyarakat bisa memandang anak autistik itu lebih apa ya, dengan kacamata yang mungkin lebih berbeda ya. Empati ya, Ya, lagu iya. empati. Iya, karena pastinya kan kondisi seperti ini, kalau kita balik lagi ke
apa ya, ke penciptaan gitu ya. Ya ini diciptakan oleh Allah gitu ya, oleh Tuhan yang memang kita sendiri sebagai orang tua nggak pernah minta Kakak Muti gitu ya. Tapi Allah kasih gitu. Jadi kalau dibilang misalnya, ih kamu mah hebat gitu ya, pasti Allah tuh kasih anak spesial untuk orang tua spesial. Saya apa ya, kadang-kadang suka ini juga perasaan apa sama sih, maksudnya ketika kita di forum PSG ya, untuk Mm-mm. ayah bunda yang anggota parent support group gitu ya, kita kadang suka suka curhat-curhatan tuh ke Kak Muti Ah, gitu ya. ya, ya. Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu, ada juga sih yang emang gue pernah minta gitu sama Allah dikasih kayak gini gitu ya. Eh, tapi Masya Allah gitu, ternyata banyak sekali sih hikmahnya buat kita gitu ya. Dan memang Kakak Muti, dari pengalaman saya gitu ya, juga dengan teman-teman di PHG gitu ya, eh, banyak gitu ya di antara kita sendiri gitu yang misalnya pernah misalnya apa ya, misalnya seorang bapak gitu ya yang eh, curhat gitu, kenapa ya, apa Bu Fajri, kenapa harus ke saya, kenapa harus ke keluarga saya gitu yang Tuhan kasih anak seperti ini gitu. Padahal kami ini orang baik gitu. Kenapa nggak dikasih ke koruptor aja gitu, yang pencuri aja tuh gitu ya. Masya Allah. Kayak gitu. Padahal ternyata kan maksudnya apa ya? Ya ini kan bukan hukuman gitu. Iya, Itu yang iya. perlu Betul. diingat ya, bahwa Allah ngasih mengamanahkan kita anak yang spesial ini itu bukan hukuman gitu. Ya pasti ada tujuan, pasti ada maksud, dan kita harus yakin bahwa Allah tuh menciptakan semuanya tuh dengan sempurna, termasuk anak-anak kita gitu. Karena kan pada dasarnya, pada akhirnya ya diagnosa-diagnosa itu kan yang bikin kan manusia ya Kakak Muti. Iya, betul, betul. Heeh, gitu. Tapi Masya Allah, semuanya tuh nggak ada ciptaan Allah tuh yang reject lah, nggak ada. Nah ini eh, ya obrolan-obrolan seperti ini itu perlu banget buat Hmm, kita nih, apa saya sama teman-teman di parent support group, juga orang tua yang memiliki anak special needs tuh ya memang butuh satu tempat tersendiri gitu loh Kakak Muti, tempat kumpul sendiri yang kita memang bisa saling cerita dengan nyaman gitu, iya, tanpa iya, ada iya. judgement gitu ya, tanpa Tanpa juga. ada saling mendukung yang pasti ya. Betul, betul, betul Karena gitu. kadang kita suka membandingkan anak kita dengan anak lain. Padahal kan Iya, beda ya gitu ya. iya, Walaupun iya. sama-sama dengan diagnosa autisme misalnya ya. Hmm. Iya, iya. Karena memang banyak sekali yang harus kita alami ya, perjalanannya tuh sangat panjang gitu. Mulai dari Hmm. ketika kita menerima diagnosa, ya proses acceptance kita sendiri. Lalu ketika kita sudah accept pun bukan berarti terus langsung enak-enak gitu ya. Banyak Iya, iya, banget betul, betul. tantangannya untuk mendidik, membesarkan, mencari sekolah, cari tempat terapi, bahkan soal biaya ya, finansial gitu. Nah, terus juga kita memikirkan masa depannya, gitu kan. Belum lagi apa, ya itu tadi ya, support dari lingkungan tuh seperti apa. Itu juga beberapa faktor yang yang mempengaruhi deh ya Mungkin kesehatan mental pasangan dari, gitu ya. iya, Kakek neneknya gitu gitu. ya termasuk ya. Iya, termasuk. Bahkan Hmm. bukan hanya keluarga besar, pasangan. Hmm. Karena memang ada tantangan apa ya, kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga Kakak Muti, ini itu special case banget tuh dibahas gitu ya, ketahanan keluarga pada keluarga yang memiliki anak special Autis. needs. Iya, Oke. karena berbeda kondisinya. Bahkan untuk siblingsnya, saudara kandungnya. Makanya besok kita bahas ya, pekan depan ya di webinar. Ayo Bunda, jangan kemana-mana, ikutin terus deh rangkaian kegiatan sahabatku kerjasama dengan PSG Qatar dan DWP KBRI Doha, juga Permika ya, Kakak Muti ya. Iya, insya Allah. Nah, itu jadi sebagian tantangan yang tadi udah sedikit kita bahas ya, Bunda Fajri ya. Tantangan yang Iya, dihadapi
dihadapi oleh orang tua dan anak autistik. Kita pengen ngobrol lebih panjang lagi sebenarnya, tapi kita akan segera kedatangan tamu juga pada malam hari ini, tamu yang Iya, spesial. iya. Ya, tentang ibu yang luar biasa. Yang pertama, saya akan mengundang Ibu Lita Ridwan Hasan. Beliau adalah istri dari Duta Besar Indonesia untuk Qatar ya. Oke. Masya Allah. Beliau juga merupakan ketua dari Dharma Wanita Persatuan KBRI Doha ya. Kemudian beliau memiliki 2 orang anak autistik kembar ya. Allah. Yang nanti akan mengisi pada rangkaian acara kita selanjutnya. Dan kakaknya Kak Widat juga nanti selaku siblings juga akan berbicara di webinar kita pada Sabtu 10 April 2021 insya Allah. Iya, kemudian satu lagi ya Bunda Fajri ya. Ada Ibu Wida Febi, ibu yang tidak kalah luar biasanya. Beliau juga saat ini tinggal di Doha. Beliau memiliki seorang anak autistik usia dewasa muda, dan juga beliau masih menjadi pembina dan pengajar ya di sebuah taman pendidikan Al-Quran Al-Kausar di Mesir. Ya, Bu Lita boleh cerita nggak Bu? Bu Lita kan pada saat pertama kali mendengar diagnosis waktu itu tentang Ayu dan Ade ya, Zata dan Zaki, itu apa yang Bu Lita rasakan? Tentunya pastinya ya Kak Muti sedih ya, terus ada rasa di saya, ada guilty feeling karena sempat merasa menjadi ibu yang tidak sempurna seperti itu. Ada rasa itu, kemudian bingung, takut juga bagaimana masa depan mereka ke depannya nantinya gitu. Seperti itu Kak Muti. Oke, Masya Allah. Jadi perasaan yang muncul itu bercampur aduk ya, Bu Lita ya? Betul sekali. Pada saat itu berarti Ayu dan Ade lahirnya pada saat masih di Jepang ya? Ya, Izata dan Izati lahir di Tokyo tahun 2000. Jadi sekarang usia mereka sudah 20 tahun, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh cerita, Lita, gimana pada akhirnya dari rasa yang bercampur aduk tadi antara sedih, terus merasa bersalah, sampai akhirnya menerima dan bisa mungkin move on untuk menumbuh kembangkan anak-anak itu seperti apa, Bu? Ya, sebagai umat Islam ya, kita diajarkan untuk banyak bersabar. Sabar dalam ujian, baik ujian kesenangan maupun ujian musibah seperti itu. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah itu dulu. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Karena di situ semakin kita tahu semakin banyak kita diuji, insya Allah derajat kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Menguatkan ya, itu menguatkan hati saya. Kemudian ya, dan kita harus selalu tetap bersandar kepada Allah. Kita menaikkan takwa dan iman kita. Kemudian kita juga banyak beristighfar, mungkin ya untuk introspeksi ya, sebelum kita memulai take care anak-anak seperti itu. Jadi kita ya sedikit merenung, kemudian mungkin ada hal-hal di dalam sebelum misalnya kita jangan lupa juga bersedekah, karena insya Allah itu awal ya untuk supaya kita dimudahkan jalan ke depannya, terbuka jalan untuk membantu anak-anak treatment dan sebagainya. Jadi bermulai dari seperti Masya Allah. Jadi mengembalikannya kepada Allah gitu ya, memudahkan orang tua, memudahkan kita, memudahkan kita untuk bisa menerima dengan ikhlas, ridho, dan mempersiapkan langkah selanjutnya gitu ya Bu Lita, treatment-treatmentnya. Iya, seperti itu. Awalnya ya kembalikan semuanya dulu kepada Allah ya.
Iya, Masya Masya Allah. Allah, Bu Lita. Iya. Saya jadi teringat juga sih Kakak Muti ya. Jadi Bu Lita, saya dulu juga dapat dapat diagnosa autism itu dari Profesor Hardiono. Hmm. Jadi waktu itu Dokter Hardiono tuh salah satunya ya begitu kasih diagnosa tuh kasih nasihat ke kita. Udah Bapak sama Ibu banyak sholat, banyak sedekah. Gitu ya. Yang walaupun kita tadinya masih belum berpikir ini nyambungnya di mana gitu ya, Hmm. suruh sedekah segala macam gitu ya Bu Lita. Tapi terus Iya, apa? Iya ternyata Masya Allah gitu ya. Memang kalau kita baca dari jurnal-jurnal tentang acceptance gitu ya. Memang ketika kita punya tempat bergantung yang betul-betul apa ya stabil dan itu salah satunya ya memang Tuhan gitu ya. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita punya hubungan baik dengan Allah gitu ya. Maka insya Allah biasanya itu akan membuat kita lebih rilis, lebih menerima sehingga bisa move on tadi itu betul sekali tuh Bulita, insya Allah. Jadi memang Masya- dari riset sendiri begitu tuh Kakak Muti ya. Heeh. Jadi dari sisi psikologinya juga betul ya, maksudnya Iya, ada banyak penelitian mengenai hubungan antara spiritualisme dengan penerimaan yang iya memudahkan dengan ya. penerimaan betul betul Oke, betul. Iya, ya Alhamdulillah. Heeh. mudah untuk menerima ya seperti itu. iya Bu. Mm-mm, mm-mm. Iya, apalagi Eh, Bu Lita, ini Masya Allah nih Kakak Muti, maksudnya perjalanannya kan juga cukup panjang ya. Apalagi dengan pindah-pindah negara ya Bu ya, pasti hmm, tingkat stresnya juga lebih gitu dari kita yang menetap ya. Apalagi soal pendidikan ya Bu Lita ya, mencari yang pas gitu ya. Oh, Dan satu hal mungkin pada saat mereka didiagnosa itu kan saya juga dalam keadaan ya, baru oh terdiagnosa iya, cancer, thyroid mm, cancer. Semuanya Masya Allah. jalan tidak ada yang lain selain saya. Oh ya, kembalikan semuanya dulu kepada Allah. Masya Masya Allah, Masya Allah. Oh ya Allah ya. Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tadi kita sudah memulai ya dengan Bunda Fajri, dengan Bu Lita, membahas mengenai apa yang pertama kali dirasakan. Mungkin boleh Bu Ida kali ini menyampaikan atau menceritakan kepada kita semua apa yang pertama kali Bu Ida rasakan saat pertama kali mendapatkan diagnosis mengenai Ananda. Terima kasih Kak Muti. Jadi awalnya saya nggak begitu khawatir ya, karena dikira itu kan belum begitu tahu ya. Karena pertama kali itu didiagnosanya anak saya hanya hyperkinetik dan cara perkembangan motorik kasarnya itu cukup sangat bagus gitu ya, bagus gitu. Terus di dokter tumbuh kembangnya juga disampaikan nggak apa-apa Ibu, nanti beberapa bulan ikut terapi wicara gitu ya, anaknya akan nanti bicara gitu. Jadi ya saya tuh biasa aja gitu. Tapi nah sejalan saya ikut terapi, ngelihat anak-anak lain di tempat terapi itu, mulai itu dari situ mulai mengira-mengira, menduga-menduga ya. Terus kemudian banyak juga membaca referensi dari media gitu. Nah udah setelah sepertinya kok anak saya ke sana gitu ya arahnya, ya udah kayak ya Allah gitu ya, kayak apa yang udah saya rencanakan punya anak pertama, mau begini, mau ikut les ini dan itu segala macam tuh kayak langsung kayak pupus deh harapannya gitu ya saat itu gitu. Seperti itu tuh Kak Muti ya. Jadi kayak 6 bulan pertama tuh kayak ya anak diterapikan tapi dengan hopeless gitu ya, kayak nggak ada harapan deh gitu, seperti itu ya. Oke, jadi 6 bulan pertama itu rasanya masih kayak apa ya, ini benar nggak ya gitu ya, sambil juga mencari-cari referensi gitu ya. Iya, iya, kamu tuh seperti itu. Apalagi kan Faiz ya, putra saya itu pertama gitu ya. Jadi betul-betul yang kayak baru pertama dikasih anak, kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi hampir hari-hari saya itu hampir nggak ada sosialisasi dengan
tetangga di komunitas itu ya, karena setiap hari selalu ke tempat terapi gitu. Jadi ya seperti itu tuh awal-awal tuh. Jadi fokus aja terus gitu ya, membawa Faik untuk terapi-terapi ke sana ke sini gitu. Iya, Masya Allah. Masya Allah itu pada akhirnya sampai akhirnya Bu Wida bisa menerima atau mengetahui diagnosis yang sistemnya itu pada saat Faik usia berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Setelah itu kan Faik usia 2 tahun, sekitar 2,5 tahun ya, kami pindah ke Qatar waktu itu tahun 2001 ya, kemudian di sini di assessment lagi gitu ya. Kemudian diagnosanya beda lagi gitu. Akhirnya mungkin sekitar usia 4 tahunan itu ya, saya kembali lagi ke Indonesia, bolak-balik Qatar Indonesia gitu. Karena di sini memang saat itu kurang memadai ya, tempat-tempat terapi itu sangat-sangat terbatas gitu. Nah, jadi setelah itu saya tahun 2005 kembali lagi full lagi tinggal di sini gitu. Nah, mulailah awalnya itu dari saya di sini mulai concern, ikut semacam pengajian gitu ya, grup-grup ibu. Jadi dibawa-bawa aja itu Faik kemana-mana gitu ya. Meskipun dalam kondisi dia yang hyperaktif gitu ya, saat itu berapa kali sering kejadian dia lari ke jalan gitu ya, kadang nyemplung di kolam renang gitu ya. Tapi dari situ saya, Kak Muti mulai menemukan gitu ya, kenapa Allah itu memberikan ini, memberikan Faik gitu ya, untuk apa gitu ya. Tadinya sih memang banyak sekali pertanyaan di kepala saya gitu. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah gitu ya, perlahan-perlahan gitu, saya seiring perjalanan waktu itu sangat menerima, dan alhamdulillah ya kalau sekarang saya sudah mulai bersyukur gitu ya atas kehadiran Faik di keluarga kami ini gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, kalau nggak salah juga ada penelitiannya ya Bunda Fajri ya, bahwa ketika orang tua itu melewati fase acceptance dengan lebih cepat gitu ya, dia juga akan bisa membantu anaknya bertumbuh lebih cepat gitu ya, karena kan setiap anak itu kan berbeda ya, perkembangannya berbeda dan seterusnya. Mungkin Bunda Fajri bisa bantu menjelaskan. Iya, Masya Allah ya, Ayah Bunda yang sedang join IG Live kita nih. Masya Allah ya, kita sudah dengar dari Bu Rita, dari Bu Wida gitu ya, betapa memang untuk proses acceptance itu berbeda-beda setiap kita ya. Pastinya juga salah satunya juga mungkin gimana support dari lingkungan terdekat kita gitu ya. Masya Allah sih kalau saya lihat Bapak ya Bu Lita ya, Masya Allah ya cukup sangat suportif, apalagi Kakak Widat juga ya Allah ya. Masya Allah banget deh, ngelihatnya tuh senang gitu ya. Teh Wida juga ya, Pak Febi gitu ya, saya masih ingat waktu itu sampai kita konsul di siapa Bu Ita ya, sama Pak Febi juga gitu ya, di Jakarta ketemu bareng gitu, itu Masya Allah gitu ya. Jadi memang perbedaan itu pasti ada ya, dari individu kita sendiri gitu, dan semakin kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, maka itu akan juga mempercepat proses acceptance gitu Kakak Muti. Dan ditambah lagi ketika kita punya lingkungan gitu ya, punya orang-orang terdekat yang banyak memberikan support gitu, dan itu udah nilai plus banget deh dari Allah ya, nikmat yang luar biasa. Apalagi tadi kalau saya juga menggarisbawahi tuh Bu Wida pada akhirnya gitu ya, bisa mengetahui makna itu tuh penting banget. Ya mungkin ya Bu Lita juga deh pastinya gitu ya. Akhirnya kita tahu ya Bu ya, makna hadirnya anak-anak ini buat kita gitu ya, walaupun mungkin sebelumnya gitu ya, orang tuh kalau ngelihat apa ya, hal-hal kecil itu mah biasa, misalnya ya contoh anak
saya deh merasakan misalnya Dava bisa panggil saya gitu ya, Mimi gitu ya, dengan sebutan ibu yang dia paham itu Dan ke saya. konsepnya betul. Aduh ya Allah, itu tuh udah kayak dapet rezeki nombok kayak apa ya, gulita gitu ya mungkin. Itu rasanya ya gulita ya gitu. Dan mungkin untuk Teh Wida beda lagi nantinya gitu. Mungkin Bu Lita sama Bu Wida juga bisa sharing deh apa ya, hal-hal surprise atau semacam apa ya, hikmah nikmat gitu ya yang kita rasakan yang mungkin beda dirasakan sama orang tua lain. Wah, mungkin bisa Ya. Bu Lita. Mungkin bisa dimulai dari Bu Lita. Ya, Silakan Bu Lita. saya waktu itu big surprise ya, yang adalah saya tidak pernah terbayang. Oke, subhanallah. Ini saya coba undang kembali ya. Mungkin kendala sinyal ya. Mungkin boleh dari Bu Wida dulu sambil saya coba mengundang Bu Lita kembali. Iya, Bu Wida. Iya. Kalau buat saya ya Kak Muti kan Faik itu termasuk spektrumnya mungkin berat ya gitu, sampai sekarang verbalnya nggak datang lagi ya gitu, meskipun dulu waktu awal dia umur 1,5 tahun itu dengan bahasa bayi ya dia sempat ada verbal gitu. Jadi buat saya Faik melakukan instruksi sederhana dan dia itu kemudian connect tuh buat saya tuh luar biasa gitu ya. Kalau saya ajak senyum dan dia balas senyuman saya tuh buat saya tuh udah sangat luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang yang saya Masya Allah gitu ya, kadang-kadang itu ada saatnya saya sama Faik itu tidur sekamar bareng ya, tapi beda tempat tidur gitu ya. Gitu. Dia kadang-kadang suka ada tuh dalam 1 bulan misalnya dua malam atau 3 malam tuh nggak tidur gitu ya. Mungkin ada yang bocor makanan yang bocor gitu ya. Dia itu kalau nggak tidur gitu nanti gelar sejadah gitu ya, terus bangunin saya suruh sholat gitu. Iya gitu, saya suka bilang ayo Kang Faik sholat, tapi dianya geleng gitu ya, kadang-kadang ikut cuman bertahan 1 rakaat terus dianya pergi gitu ya. Masya Allah kadang-kadang jadi seperti itu tuh Kak Muti ya, banyak selain banyak hal lain sebetulnya yang buat saya Faik tuh jadi kayak seperti guru private saya gitu ya, tentang belajar kesabaran, bagaimana cara saya memahami orang lain gitu ya. Jadi banyak belajar dari apa yang Allah perlihatkan dari Faik untuk saya gitu. Masya Allah. Jadi Bu Ida, sebelum acara ini itu ada beberapa yang menghubungi saya via Japri yang menanyakan mengenai Bu Ida, kan kita sampaikan memiliki anak autistik nonverbal. Masya Allah, lalu berkomunikasinya seperti apa gitu, itu banyak yang menanyakan. Oh iya. Jadi dulu tuh dengan Bu Fajri ya, dulu kita pernah belajar PECS ya, Picture Exchange Communication System ya. Tapi lagi-lagi ya, Faik itu mungkin karena short attention gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar satu picture, satu gambar simbol gitu ya, itu nanti dia hafal. Misalkan contoh dia kan paling senang salah satu kegiatan hariannya itu buka YouTube dia. Buka YouTube. Jadi saya bikin gambar seukuran pas foto gitu ya, simbol YouTube. Nanti saya tempel gitu di dekat komputer. Nanti dia ambil simbol itu terus kasih ke saya gitu. Terus saya nanti tanya gitu, Akang mau YouTube? Dia ngangguk gitu ya. Baru nanti saya klikkan. Dan sekarang dia udah bisa sih sebetulnya, kecuali kalau kita password gitu. Jadi seperti itu gitu. Tapi nanti kalau misalnya saya ajarkan lagi gambar yang lain, yang ini lupa gitu. Jadi keterbatasan Faik seperti itu gitu Kak Muti. Jadi cara komunikasi yang sekarang kami lakukan itu kalau sering dikomunikasikan, biasanya dia itu menghafal ya, menghafal instruksi gitu. Jadi kalau misalnya udah sore nih, saya bilang, Kang Faik tutup gordeng, ya dia akan tutup gordeng gitu. Dia tahu kalau jam segini, matikan lampu gitu. Mandi, nanti dia bawa handuk,
ke kamar mandi, setelah itu dia lupa harus ngapain di kamar. Nanti mandi sampai sekarang masih diinstruksi. Masih diinstruksi karena kalau yang stepnya lebih dari 2 itu dia kesulitan untuk memahami itu gitu. Gitu Kak. Iya, jadi harus satu persatu ya. Iya, harus satu persatu. Ini saya sedang mencoba untuk menginvite kembali Ibu Lita, namun tidak bisa ya. Mungkin Bu Lita melalui KBRI Doha, Bu bisa dibantu untuk mengajukan bergabung ke dalam live, nanti akan saya approve. Seperti itu ya. Iya, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Wah, alhamdulillah sudah ada 93 ayah bunda yang saat ini menyaksikan Instagram live kita. Semoga kita bisa bergabung kembali ya, Bu Lita. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali. Amin. Ya. Lanjut, kita lanjutkan mungkin ya, Bunda Fajri ya. Iya. Itu Kakak Muti mungkin ada pertanyaan ya, kayaknya udah masuk. Oh gitu, langsung aja ya. Yang tadi pertanyaannya mengenai pindah rumah. Nah, Bu, Wida kan pernah pindah rumah juga ya dari Indonesia ke Qatar seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi atau cara membuat anak kita atau terutama Faik mudah beradaptasi? Prosesnya seperti apa? Boleh diceritakan? Oh iya. Alhamdulillahnya kalau Faik termasuk anak yang nggak rigid gitu Kak Muti. Jadi dia enjoy aja ya, enjoy aja gitu. Cuman ya yang jadi kendala itu biasanya apa ya, kayak hyperaktifnya aja ya. Kalau dulu waktu masih dia kecil itu. Jadi kita harus selalu siap siaga gitu ya. Jangan sampai lepas gitu. Kalau masalah adaptasi kan mungkin ada ya tipikal yang autism lain yang kalau satu benda yang biasa di situ digeser aja dia bisa tantrum gitu, marah gitu. Kalau Faik nggak seperti itu sih. Oke, iya. Okay. Iya sih, Kakak Muti. Karena kan autisme itu kan spektrum ya, Kakak Muti. Iya, betul, spektrum. Dan walaupun diagnosanya sama nih, Dafa dengan Faik sama-sama autism, bisa tapi berbeda ya. Tapi beda banget, unik setiap anak tuh pasti unik ya, termasuk ya individu dengan autistik ini juga unik, beda gitu ya. Nah, kalau Dafa tuh luar biasa ya, rigidnya ya, Bu Wida tahu sendiri deh. Gimana pindahan, gimana pesawat, karena Dafa banyak sekali isu sensorisnya gitu loh Kak Muti. Nah ini juga ya ayah bunda, salah satu ciri dari anak-anak autistik ini biasanya juga punya problem di sensoris, ya di penginderaan. Jadi bukan hanya panca indera yang 5 ini, tapi juga di proprioseptif, di sendi gitu ya, di gimana dia menganalisa keberadaan dirinya di ruangan gitu ya, space gitu. Lalu juga dengan keseimbangan vestibular gitu. Nah ini banyak ya yang bermasalah nih, terutama ya kalau saya melihat anak saya sendiri gitu. Jadi memang berbeda, unik. Dan Dafa tuh untuk proses pindah ya, tadi Bunda yang bertanya, anak saya tuh memang butuh sekali conditioning yang cukup lama gitu. Jadi kita pakai social stories ya, lalu tadi tuh sensor-sensor yang masih belum beres coba dibereskan gitu ya, kayak misalnya kan dari Jakarta ke Doha harus naik pesawat, sementara Dava problem sekali di vestibular gitu ya, jadi terapinya dikencengin lagi di situ gitu ya. Lalu gimana kita coba untuk menenangkan, gimana bikin strategi saat pindah di pesawat gitu ya. Itu saya sama Bu Wida memang cukup dekat dari dulu ya. Ini kalau saya pulang ke Jakarta, itu pasti Bu Wida dan Pak Febi itu ikut repot
karena ngejaga yang satunya ini. Karena memang beda banget deh Kakak Muti gitu ya, yang kita alami itu gitu ya. Yang ngamuk-ngamuk, yang tantrum gitu ya. Kita sih bilangnya bukan tantrum ya, tapi meltdown gitu. Karena memang Iya. nggak bisa ya untuk adjust dengan sensor yang banyak masalah itu gitu ya. Makanya anak tuh jadi kesulitan gitu ya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Bahkan saya pernah tuh geser tempat tidurnya Dava, maksudnya saya pikir dirapihin gitu ya, ganti suasana baru, habis itu nggak mau tidur di situ. Oh, Masya Allah, sampai Iya, sebegitunya ya. gitu. Dan salahnya saya adalah tidak, yaitu tadi tidak briefing. Gitu. Jadi Oh, karena ya. rigid gitu ya ayah bunda, yang kita yang punya anak autistik ini harus betul-betul apa ya, kasih planning tuh yang dan dikomunikasikan gitu. Bahkan kalau hari-hari juga saya sama Dava ngomong, hari ini kita mau ini. Jadi untuk dia tuh nggak bisa, susah gitu ya untuk apa, tiba-tiba kita mau pergi ke A, tiba-tiba belok dulu deh ke rumah neneknya gitu ya. Nah itu tuh harus ada pemberitahuan dulu, pengumuman gitu ya, sebelum kita ke supermarket, mampir dulu ya ke rumah Mbah atau ke rumah Eyang misalnya. Nah itu baru dia, kalau enggak dia akan bertanya terus sampai sampai kitanya bosen, kenapa harus ke sini dulu, kan kita mau ke supermarket, kayak gitu loh Kakak Muti. Iya, jadi dipersiapkan ya, dan nggak Iya, betul. sulit menerapkan spontanitas ya, hal-hal yang spontan Iya, gitu ya. karena fleksibel kan, kurang fleksibel gitu. Jadi Betul, makanya betul. harus dilatih sih sedikit demi sedikit, kasih surprise kecil-kecil gitu ya. Yang kitanya juga Untuk kalau melatih. dia untuk melatih sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah sih lama-lama sedikit demi sedikit rigiditasnya tuh makin berkurang ya. Walaupun masih ada lah pada sisi-sisi tertentu, tapi so far it's okay. Nah, cuma Kakak Muti, kalau saya juga mau bicara dengan para ayah bunda gitu ya, sebenarnya rigiditasnya juga bisa kita manfaatkan untuk hal baik, ya, ya Bunda. Jadi misalnya deh, kalau kita udah punya jadwal gitu ya, itu dia akan concern sama jadwal itu, dengan jadwal sholat, jadwal belajar, jadwal ngaji, itu dia akan manteng gitu ya, nggak akan kemana-mana gitu. Jadi memang ada sisi positifnya gitu. Dan ini yang harus kita sering lihat, jangan yang negatifnya negatifnya terus. betul kamu. Lebih disiplin ya, jadi anak-anaknya Iya, ya bisa. iya, Masya betul, Allah. betul. Iya, kembali lagi tadi ke cerita Bu Wida. Bu Wida sempat menceritakan pada saat pertama Faik ya, pada saat usia 2,5 tahun, pada saat awal-awal treatment itu Bu Wida sampai nggak keluar rumah ya Bu ya, karena setiap hari mengurus terapinya Faik, seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya. lalu kemudian apa yang Ibu lakukan pada akhirnya atau sampai sekarang itu ada nggak sih hal-hal yang Bu Wida lakukan khusus buat Bu Wida aja nih, bukan untuk anak, bukan untuk keluarga. Maksudnya ketika pernah nggak sih Bu Wida menyengajakan diri untuk punya me time sendiri seperti itu? Nah, itu Kak Muti. Jadi setelah saya pindah ke Qatar ya, di sini punya ketemu komunitas teman-teman yang kemudian lebih concern ke ya seperti taklim ya, seperti itu gitu. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin saya karena memang juga lebih merasa me time saya itu justru ketika saya ada di forum yang di situ kita bisa sharing gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi buat saya me time-nya saya itu adalah dengan teman-teman yang di situ kita bisa sharing gitu. Itu sih kalau buat saya ya, me time saya tuh itu gitu. Jadi sekarang dengan kondisi di Qatar yang seperti itu, alhamdulillah gitu ya, suami juga sangat memberikan support gitu ya. Jika beliau lagi misalnya tidak kerja gitu ya, karena shift gitu ya kerjanya, jadi beliau yang nemenin Faik, saya yang pergi gitu. Atau terkadang kalau misalnya suami yang kerja, nanti teman-teman yang ke rumah saya gitu. Jadi me time saya lebih ke hal-hal yang seperti itu gitu ya. Oke. Jadi
punya tadi ya parent support group juga termasuk ya. Iya, 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 termasuk yang seperti itu. Terus dari keluarga Itu suami obat luar banget biasa ya, sih. Bu Ida ya. Kita ketemu tuh obat banget ya, Bu Ida. Iya, iya, obat banget gitu. Jadi terkadang Kak Muti buat saya tuh me time bisa lebih apa ya, mungkin karena sekarang juga sejalan usia gitu ya, mungkin kemudian saya punya anak spesial needs gitu. Saya seneng gitu kalau ada teman-teman yang misalnya datang terus sharing juga gitu. Jadi kayak me time-nya saling apa ya istilahnya mungkin teman merasa oh udah mengganggu waktu saya misalnya gitu ya, tapi buat saya itu adalah me time gitu. Buat saya itu me time-nya saya gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Ini Bu Lita coba saya gabungkan kembali, tapi masih tidak bisa. Keterangannya hanya 3 tamu, dan dari KBRI Oke. Doha katanya ada trouble. Ada trouble di Oh, Instagram KBRI Doha. atau bisa coba akun lain gitu. Akun lain, Kamu akun pribadi ya. Aku coba invite, tapi ini nggak bisa nih. Gimana Bunda Fajri ya? Sebenarnya Bu Lita punya akun pribadi ya, Bu Lita Ridwan Hasan. Cuma ketika aku coba, ini informasi dari Pak Ali sudah ada request dengan akun pribadi, tapi di sini tidak mungkin muncul. atau apa belum follow. Oh iya iya. Oke. Follow dulu ya. Iya. Iya, sambil kita yang ngobrol ya, Bu Ida, biar Kakak Muti itu dulu Betul betul. untuk undang Bu Lita. Iya, ini ada Bu Eli nih, Bu Eli dari Tohar, dari Oman ya, Masya Allah. Ini kita semua kangen nih sama Bu Eli. Masya Allah, Bu Eli, mudah-mudahan sehat ya di Oman. Amin, iya. Iya, amin. Iya, iya. Iya. Gimana Kak Muti udah? Di follow ya. Oke. Oke. Masya Allah, ini juga ada dari Bunda Genti ya. Eh, untuk kondisi autismnya baru kami ketahui setelah sekolah karena sejak lahir kita fokus ke tunanetranya ya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah ya Bu Genti. Tetap semangat terus, Insya Allah pasti banyak hikmah ya bagi kita semua ya yang Allah berikan anak yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan menjadi kunci surga buat kita ya Bu Genti ya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Iya. Ada lagi Ya. pertanyaan. Oh, ada lagi pertanyaan ya tadi ya. Masya Allah nih Umi Faik, banyak pelajaran dari malam ini. Salam dari Sohar ya. Masya Allah, Ibu PSG luar biasa. Teh Wida, Bu Lita, dan Bu Fajri luar biasa. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan ya dari Ayah Bunda mengenai saat pandemi nih gimana Bu Wida melakukan terapi atau treatment yang biasa untuk Faik seperti apa di saat pandemi? Jadi gini Kak Muti, kalau Faik ya karena memang usianya sekarang sudah 22 tahun gitu. Jadi Faik karena memang lebih ke apa ya, saya lebih arahkan kepada kemandirian dia aja gitu ya, membantu karena terakhir saya konsul dengan psikolognya dulu tuh gitu ya, karena usianya udah segini, waktu itu Faik masih 10 tahun gitu. Jadi memang dengan apa ya, tingkat waktu itu pernah tes IQ juga gitu ya. Sepertinya mungkin kalau ke arah akademik seperti itu ke apa ya istilahnya kayak seperti ke kognitifnya dia gitu ya. Jadi mungkin tidak begitu peluangnya tidak sebesar kalau mungkin lebih baik diarahkan kepada hal yang sepertinya dia bisa membantu di rumah gitu ya, kemandirian dia. Jadi ya seperti biasa aja gitu ya acaranya dia.
membantu menjemur pakaian di rumah gitu. Kak Muti dulu suka keluar buang sampah, balik lagi ke rumah itu juga udah luar biasa ya buat Faik. Kadang bantu cuci piring di rumah gitu. Nah, cuman biasanya kalau dulu dia bisa bersepeda gitu ya. Kadang diajak berenang, sekarang karena pandemi nggak bisa gitu. Nah, awal-awal pandemi ini yang membuat kita agak kerepotan ya, karena awalnya Pak itu sangat apa ya, dia tuh kayak pakai masker gitu tuh sesuatu yang buat dia tuh sangat mengganggu gitu. Awal-awal itu dia memang nggak mau. Jadi nyaris kalau keluar hanya di dalam mobil gitu ya, terus nanti nggak turun, balik lagi karena emang juga seneng naik mobil gitu ya, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sejalan waktu sudah mulai mau pakai masker gitu ya. Jadi kita juga tetap kalaupun keluar harus dengan apa ya, melihat kondisi dia juga gitu ya. Kalau kelamaan khawatirnya dia udah nggak nyaman di sini karena ketat sekali ya peraturan tentang prokes pandemi ini gitu. Seperti Iya, itu. ya untuk pengendalian. Oke, alhamdulillah peraturannya ketat dan pada akhirnya gitu ya, Faik juga bersedia ya. Gitu, alhamdulillah. Iya, Nah, alhamdulillah. Bu Ida, saya boleh menanyakan mengenai bagaimana harapan Bu Ida terhadap masyarakat atau terhadap pemerintah bagi individu dan autistik, bagi anak-anak atau individu dan autistik ini seperti apa? Ya. Kalau harapan saya sih ya terhadap masyarakat dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus itu yang saya sangat agak suka apa ya, kurang nyaman gitu ya. Seringkali mungkin ya dari teman-teman kalau melihat anak yang berkebutuhan khusus mungkin ya karena rasa empati mungkin ya gitu suka ada kesan seperti kayak kita tuh membiarkan gitu ya. Coba diobatin, coba kesini, coba di ini, coba di seperti itu ya. Alhamdulillah itu bentuk perhatian gitu ya. Tapi mungkin baiknya gitu kalau ketemu yang apalagi anaknya sudah cukup besar, mungkin sebelum memberikan informasi ditanya dulu gitu, sudah di ini, sudah di itu gitu ya. Sehingga kita tidak merasa divonis bahwa oh anaknya nggak diapa-apakan gitu ya. Kadang-kadang suka yang seperti itu. Nah harapan saya mungkin juga ada apa ya, saya sangat merasa terbantu sekali gitu ya Kak Muti ketika Faiz kecil dan saya kemudian sekarang saya baru merasakannya sekarang dan termasuk beliau-beliau yang dulu waktu Faiz kecil gitu ya seforum bertaklim dengan saya gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, saya semoga gitu ya jika nanti tuh Faiz juga mengingat teman-teman saya itu gitu ya, membolehkan saya ikut di taklim itu gitu ya. Saya suka khawatirkan sekarang ya Allah jangan-jangan dulu tuh ketika Faik lagi hyperaktifnya dan kadang-kadang saya lepas juga gitu ya. Merasa terganggu dan akhirnya merasa nggak nyaman dari taklim itu lalu keluar gitu ya hanya karena anak saya dan saya nggak menyadari itu gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih. Mungkin saya ingin masyarakat gitu ya ketika di lingkungannya ada anak berkebutuhan khusus terus orang tuanya sudah mencoba ingin bersosialisasi diterima gitu ya, kemudian diikut disupport gitu ya. Jadi karena memang apa ya, dan saya juga ya sangat menghimbau juga gitu kepada para orang tua yang punya anak autis, apalagi mungkin seperti anak saya dulu hyper, kita juga harus super menjaga ya, juga jangan ingin selalu dimaklum gitu ya. Kita memang sangat menjaga anak kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dia dan membahayakan orang lain ya. Karena kadang-kadang ada juga yang suka seneng agak iseng narik rambut anak lain gitu ya. Kadang-kadang yang suka ngedorong karena ketidaktahuan dia gitu ya. Kalau kepada pemerintah saya sih berharapnya mudah-mudahan lebih ada kebijakan ya gitu, terutama mungkin untuk hal yang sifatnya diberikan ruang atau semacam apa ya Kak Muti, misalnya untuk remaja autis ini ketika dia sudah mungkin sekolah sudah tidak memungkinkan lagi karena usianya sudah besar gitu ya, dia juga secara akademik mungkin juga tidak bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi, mungkin seperti apa ya, ada sarana yang untuk mereka bisa berkembang di situ gitu, seperti itu ya. Jadi lebih kepada sarana-sarana yang bisa lebih memberdayakan atau setidaknya tempat mereka bisa beraktivitas gitu ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini gitu. Iya.
Kakak Muti, Ya, mungkin saya live dulu boleh, boleh. untuk kita undang Bu Lita. Bu Mudah-mudahan Lita, nanti setelah itu saya bisa ya. nanti saya gabung Iya. lagi. Kita Mungkin coba ya, Instagramnya mudah-mudahan emang lagi hanya Bu Lita membolehkan bisa. 3 ya, sepertinya. Iya, boleh. Iya, Silakan. paling Atau Di-unmute mungkin ya. saya biasanya sampai gantian. 4 bisa ya. Ya, Nggak atau apa-apa, boleh nggak apa. saya gantian, Kak Muti gantian dengan Ibu Lita. Kalau Bu Fajri kan ini ya, eh, Nggak apa-apa diperlukan Bu Ida. Kita coba dulu analis. ya. Nggak apa-apa Bu Ida, stay tune di situ. Oh iya, boleh, boleh. Nanti kita coba lagi. Boleh. Karena tadi bisa keempat. Iya, ya. Iya, betul. Oke, bismillah. Sambil kita coba undang ya, Bu Ida ya. Kita Iya, undang boleh, Kak. via KBRI Doha. Oke, bismillah. Sambil kita undang juga. Atau melalui akunnya Pak Ali. Oke, Pak Ali Murtado ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa nih. Oke, jadi tadi alhamdulillah, bismillah. Ini kayaknya masuk nih pakai akun pribadi saya. Oke, assalamualaikum. Pak Ali, mohon izin. Suaranya nggak terlalu ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Ibu. Mohon maaf ini. Iya, nggak apa Ibu. Dinamikanya ya, jarak jauh, Masya Allah. Perjuangannya. Iya, Iya, Alhamdulillah. kita tadi sudah mendengarkan dari Bu Ida. Mungkin sekarang saat ini saat ini kita pengen dengar juga nih dari Bu Lita. Gimana? Tadi yang sempat terputus ya Bu ya? Yang tadi sempat terputus, mungkin yang ingin disampaikan. Surprise apa sih yang pernah muncul dari Ayu dan Adek, Zata dan Zati dari masa tahap perkembangannya? Iya. Iya, jadi Izata dan Izati itu baru didiagnosa pada usia 3 tahun 3 bulan. Sudah kami waktu itu pulang dari Tokyo dan sesudah saya agak sehat sedikit karena waktu itu menunggu saya treatment dulu. Kemudian mereka baru mulai terapi kalau tidak salah itu memasuki usia 4 tahun. Nah, pada saat itu kami juga sedang mulai proses juga ya untuk keberangkatan kami yang berikutnya. Jadi saya bilang mereka sudah masuk ke salah satu center terapi. Nah, mereka tanya apa yang saya inginkan dari anak-anak ini untuk terapinya begitu. Saya bilang karena waktu itu kalau saya akan berangkat ke Amerika, jadi di sana itu mensyaratkan kalau bisa anak-anak ini sudah bisa baca tulis seperti itu. Padahal pada saat itu Izati itu masih dalam kondisi yang ya belum terapinya tuh baru hanya beberapa bulan saja gitu. Tapi saya kemudian bertanya sama terapis-terapisnya, bisa nggak dikejar untuk Izati bisa baca dan tulis seperti itu. Mereka bilang, "Mah kita coba ya." Ya udah, saya yakin aja, saya serahkan ke terapis-terapisnya. Alhamdulillah tidak dalam waktu yang terlalu lama, Masya Allah dua-duanya bisa baca dan tulis. Itu di usia 4 tahun lebih. Itu yang saya bersyukur sekali ya. Bersyukur karena itu salah satu yang disyaratkan kalau mereka nanti melanjutkan pendidikan di pendidikannya Amerika. di Amerika. Ya pada saat itu ya kami akan berangkat ke Washington DC. Ya jadi itu yang saya bilang dengan kondisi mereka yang masih suka tantrum, masih Izati sangat hiperaktif sekali ya, semuanya belum tertata dengan baik gitu, bicara aja masih susah sekali. 3 bulan itu 3 bulan terapi baru masih bilang apa tuh masih susah gitu.
tapi diajarin menulis dan membaca itu, kalau baca mereka ucapkan apa yang mereka ada dibaca itu kan, seperti itu. Ya, jadi itu big surprise-nya dari Izata dan Izati pada saat Masya Allah. Jadi efek positif apa Bu yang Ibu rasakan saat Ibu dikaruniai anak-anak spesial ini? yang pasti sudah pasti semuanya ya, saya bertambah sabar, jadi lebih banyak belajar, jadi lebih luas wawasannya, karena mau nggak mau saya kan harus terus apa sih yang bisa membantu anak-anak ini untuk treatmentnya, untuk hari-harinya seperti itu. Jadi saya banyak sekali belajar, baik itu dari buku, buka internet, juga uh, kepada teman-teman yang lain yang sudah lebih dahulu anak-anaknya pada saat itu terapi gitu. Oke, jadi memang saya juga melihat nih. Jadi ibunya lebih Oh iya pinter betul. ya. Ibunya Iya jadi pinter betul juga betul. Saya awalnya. juga salah satu yang membuat saya terdorong masuk psikologi adalah tetangga saya Bu yang memiliki anak autistik. Saya ngelihatnya kok sabar banget ya. Jadi saya ngelihat Ya. ibu dengan anak autistik itu mereka memiliki kematangan yang lebih dibandingkan ibu-ibu lain. Itu kacamata saya ya Bu ya. Kematangannya lebih, terus punya visi pendidikan. Jadi mendidik anak tuh beda dari orang tua yang dengan anak yang biasa seperti itu. Oke, luar biasa. Terus tadi juga Bu Lita sempat menceritakan ya pernah didiagnosa cancer juga pada saat itu. Kemudian ada Izati dengan special needs-nya. Lalu bagaimana support dari keluarga, dari orang-orang terdekat, atau mungkin dari pihak yang berhubungan dengan Ibu setiap hari. Apalagi Ibu kan mendampingi Bapak ya, Bu ya. Berpindah-pindah negara Iya, seperti itu. betul. Alhamdulillah ya, saya dan Bapak selalu terbuka. Jadi kepada keluarga, kepada lingkungan masyarakat di tempat tinggal kami, kemudian juga di lingkungan kerja Bapak, kami sangat terbuka seperti itu. Dan dengan keterbukaan itu, alhamdulillah semuanya jadi mudah ya, karena mereka berusaha memahami, mereka memberikan perhatian dan support, terutama dari keluarga. Ayah ibu saya masya Allah luar biasa. Juga adik-adik saya, kemudian adik ipar saya, mertua, bapak ibu mertua almarhum, kemudian juga ipar-ipar saya yang ada 12 Nah, orang, masya Allah. Saya punya ipar banyak itu. Iya, jadi itu kalau flashback lagi, suka ada yang ngeledekin, waduh ya iparnya banyak sekali, tapi rupanya begitu saya ada di fase zati, ya saya membutuhkan, saya nggak bisa sendiri, mereka ada semua. Masya Allah. Jadi itu yang Masya Allah, bersyukur ya, jadi banyak support sistemnya tuh banyak Jadi sekali. Allah mengirimkan support system yang luar biasa ya Bu ya. Iya, jadi satu persatu semuanya terjawab ya, kenapa? Iya. Jadi ini juga salah satu yang bisa kita pelajari ya Ayah Bunda dari kedua ibu yang hadir pada malam ini, bahwa nggak usah disembunyikan, nggak usah juga merasa malu dan sebagainya. Justru ketika kita menampakkan kepada masyarakat, kepada keluarga, mereka bisa menjadi orang pertama yang mendukung kita, orang pertama yang menerima kita, menerima anak kita. Ya, seperti itu ya Bu Lita ya. Iya, seperti itu, betul sekali. Jadi ya saya bisa kadang-kadang lebih leluasa gitu ya untuk meninggalkan mereka sebentar. Jadi karena ada ayah ibu, juga ada keluarga yang lain. Oke. Lalu apa yang Ibu Lita lakukan untuk diri sendiri atau self care yang Ibu Lita lakukan di luar kegiatan Bu Lita mengurus anak-anak, mendampingi suami, boleh diceritakan Bu Lita? Ya, nomor satu sih kita tetap acceptance dulu ya. Kemudian fokus pada apa yang harus kita lakukan. Kemudian belajar banyak hal,
tentang bagaimana kita mentreatment anak-anak kita. Kemudian ya masuk dalam parent support group supaya kita bisa berbagi bersama berbagi hal-hal positif ya, mendapatkan info-info yang positif juga gitu. Kemudian saya belajar juga untuk ignoring karena banyak sekali suara-suara dari luar ya, ibu pasti sudah paham. Jadi supaya saya bisa lebih fokus, jadi saya belajar untuk ignoring hal-hal yang tidak perlu saya dengar seperti itu. Pasti pengalaman banyak sekali, misalnya seperti anaknya autis ya gitu kan. Terus mereka kadang-kadang kalau istilahnya kepo, kepengen tahu begini begitu, tapi seperti menyelidik seperti itu, dan itu membuat kadang-kadang kita tidak nyaman seperti itu. Jadi saya pilah-pilah betul untuk belajar ignoring hal-hal yang tidak perlu ada datang di saya. Kemudian ya harus ya belajar memanage stres ya, karena 2 anak itu pasti sudah kebayang ya. Dan kemudian yang terakhir ya kita harus sekali lagi pasti harus punya me time. Nah, me time ini kita lakukan karena ada support system yang bisa membantu kita supaya kita bisa me time, sedikit keluar dari suasana rutin ya dengan anak-anak seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ini saya sampai speechless lah Bu ya. Ya, jadi itu hal-hal yang luar biasa penting ya untuk kita gitu ya. Komentar-komentar negatif itu nggak bisa kita kendalikan ya. Kita hanya bisa mengontrol respon kita, mengontrol pikiran kita sendiri dan perasaan kita sendiri, kan itu mempengaruhi hidup kita, kebahagiaan kita. Apa yang dilakukan oleh Bu Lita tadi itu patut dicontoh juga, karena itu juga yang meningkatkan kesehatan mental kita semua gitu ya, terutama orang tua dengan anak-anak yang spesial seperti itu. Kalau harapan, Bu Lita punya harapan nggak Bu terhadap masyarakat atau terhadap pemerintah dalam menyikapi individu dengan anak-anak individu dengan autistik ini seperti apa? Ya, harapan saya kalau untuk kepada masyarakat mungkin tolong diberikan empati ya kalau melihat anak-anak kita yang kadang-kadang mereka agak berbeda gitu ya dari behavior atau cara mereka bicara dan sebagainya. Itu mohon diterima, mohon mereka dipahami, dimengerti seperti itu, dan dirangkul ya dengan hati yang ikhlas, karena anak-anak ini sangat sensitif sekali. Mereka tahu kalau misalnya orang itu tidak ikhlas ketika mereka mendekati atau apa seperti itu, dan terhadap kalau saya, karena ini pengalaman saya yang bolak-balik berpindah-pindah ya, itu kadang-kadang ada sedikit kendala ketika kita kembali ke Indonesia itu pada saat akan memasukkan mereka ke sekolah. Banyak sekali kendala di situ. Jadi harapan saya mungkin supaya karena kadang-kadang sebetulnya Izata-Izati ini secara akademis alhamdulillah mungkin bisa mengikuti seperti itu, tapi kita pergi dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya, sekolah-sekolah reguler seperti itu, mereka selalu menjawabnya mohon maaf karena mereka tidak punya cukup tenaga untuk take care untuk anak seperti ini, seperti itu, karena dan mungkin boleh juga di setiap, memang sudah ada di setiap kelas itu untuk sekolah-sekolah itu untuk bisa menerima anak-anak autistik ya, 1-2 anak seperti itu, mungkin bisa diperbanyak, tapi dengan catatan juga ada tenaga-tenaga yang memang
bisa menangani itu. Oh iya, betul-betul. Mudah-mudahan didengar juga ya oleh pemerintah Indonesia ya Bu ya. Jadi nanti ketika misalnya ditugaskan kembali atau kembali ke Indonesia juga tidak mengalami kendala seperti yang sudah lewat. Tapi kalau dari pengalaman Bu Lita sendiri eh, di berbagai negara itu negara mana yang paling welcome Bu kalau boleh? Di Amerika ya, itu mereka sistemnya bagus sekali karena dari awal kedatangan kita di sana, kita mendaftarkan anak-anak sekolah itu sudah on sistem mereka semua atur. Jadi semua anak-anak, even anak-anak special needs ini harus dan wajib bersekolah. Jadi memang sudah ada wadahnya, tempat-tempatnya. Walaupun mereka dimasukkan ke regular school, itu selalu bisa langsung diterima seperti itu. Jadi kita tidak kesulitan untuk mencari-cari lagi sekolah kemana-mana. Oke. Dan semuanya mereka yang atur. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Ibu harus datang misalnya ke sekolah untuk conference anaknya tentang ini. Itu semua sudah mereka yang atur. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Oke, Masya Allah. Iya. Jadi mudah maksudnya untuk orang tua ya, apalagi seperti saya ada 2 anak spesial need ini gitu, lebih mudah dan saya punya ada punya waktu jadinya untuk bisa melakukan hal-hal yang lain karena mereka di sekolah sudah istilahnya semuanya aman betul, gitu. Iya, betul Bu ya. Melakukan hal lain bagi orang tua dengan anak spesial ini penting ya Bunda Fajri ya, jangan sampai merasa bersalah gitu ya. Iya, betul sekali Kakak Muti. Ya, alhamdulillah ya, seperti Bu Lita gitu ya, ketika menemukan satu institusi pendidikan yang tepat, yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita, itu satu nikmat yang luar biasa tentunya gitu ya. Saya ingat Bu Lita waktu di Al-Khor gitu ya, di Dafa sempat sekolah di Akis waktu itu. Mereka waktu itu masih punya program SNC ya, jadi semacam center juga buat anak-anak berkebutuhan khusus. Cuma sayangnya memang karena satu dan lain hal itu beberapa tahun terakhir itu kan ditutup gitu ya Bu Lita, makanya Dafa pindah ke Jakarta gitu. Nah itu saya ingat sekali waktu itu ya shadow teachernya itu ya sampai bilang, Mom, udah kamu tenang saja, anakmu serahkan sama kamu, sana kamu shopping gitu. Lucu deh, guru itu baik banget ya. Betul. Itu orang kosan ya kalau shopping, kamu hangout gitu sama teman-teman kamu. Saya ngeliatin wajah kamu tuh lelah gitu. Jadi luar biasa gitu ya, sampai ngerasa sama teachernya tuh, guru yang memang support Dafa tuh, sampai kita tuh ngerasa kayak keluarga gini ya Bu Lita. Karena ada hal kecil apapun gitu, kita tuh bisa ngobrol gitu ya, sampai masalah pubertas gitu ya, udah satu puber, terus sampai akhirnya dia sadar bahwa dia kan kalau dulu dia tuh berpikirnya gini, I think there is something wrong with me, something wrong with my brain, kan gitu tuh Bu Lita ya. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa dia akhirnya bilang gini, sekarang aku tahu aku tuh ternyata autism ya. Dan itu tuh udah sampai saya, kok dia bisa tahu? Karena kita nggak pernah kasih diagnosa dia, kamu tuh ini gitu tuh nggak pernah ya. Maksudnya iya memang setiap orang unik gitu ya. Akhirnya itulah alhamdulillah tuh guru-guru waktu itu ya yang cukup membantu gitu sampai Dafa bisa melewati, oh it's okay being autistic tuh nggak apa-apa gitu. Nah, ya alhamdulillah juga Izati juga sudah tahu kondisi mereka seperti Dafa seperti itu. Jadi agak ringan ya Bu Fajri betul, ya kalau mereka sudah paham kenapa mereka seperti itu. Iya. Ya, bersyukurlah. Iya, alhamdulillah ya Bu Lita, akhirnya mereka sendiri walaupun
Ya, mungkin ya, butuh proses juga untuk memahami sih ya Bu Lita ya. betul. Tapi at least Ya, proses yang panjang sekali ya. iya betul betul Bu, up and down. Bahkan sekarang mungkin ya dia juga akhirnya kan bertanya ya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak apa ya, misalnya ya dia menemukan perlakuan yang mungkin apa ya, kalau dia bilang tuh menyakiti hatinya kan, karena betul kata Bunta tadi, anak-anak ini kan sangat sensitif gitu ya. Nah itu dia akan bertanya gitu, kenapa dia begitu gitu, kenapa dia nggak bisa ngerti kalau aku autistik gitu. Mungkin dia berpikir semua orang tahu gitu Bu Lita gitu ya. Nah, makanya Iya, iya. jadilah makanya autism awareness tuh Kalau penting betul di situ. Izati, kalau Izati dia suka begini. Ibu, aku dibully katanya gitu. Karena dia kadang-kadang tidak bisa membedakan antara bercanda dan benar-benar yang Iya bully iya gitu. betul. Jadi saya bilang tidak seperti itu, karena alhamdulillah teman-temannya semua di sekolah-sekolah yang terdahulu itu baik-baik ya, sangat support juga kepada mereka gitu. Ya kita aja orang tua yang harus Izati itu bukan bully, itu karena ini Iya bercanda begini-begini. Jadi Izati juga harus tahu ya bercanda itu seperti apa, humor itu kita harus menjelaskan. iya betul Bu Lita. Iya iya Kakak Muti. Iya, aku mau minta closing statement ya, mungkin ya. Kan ini saya mau menginvite Bu Ida, udah nggak bisa nih. Mungkin closing statement dari Bu Lita dulu ya, mungkin ya, seperti apa insight mungkin yang ingin disampaikan kepada para ayah bunda di luar sana yang terkait dengan tema kita pada malam hari ini, kesehatan mental pada orang tua dengan anak autistik. Silakan Ibu. Ya, mungkin peserta hari ini masih banyak yang berusia muda ya, atau anak-anaknya masih kecil, baru terdiagnosa atau bagaimana gitu. Tetap semangat. Yang pertama kita acceptance, itu semua dari Allah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita kembalikan semuanya kepada Allah, kita pasrah, ikhlas, sabar dan sadar, karena banyak hal harus kita lakukan ke depannya ketika misalnya anak-anak baru terdiagnosa seperti itu. Dan saya dulu, saya tidak ingin melihat ke belakang, kenapa anak-anak seperti ini, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya ibu-ibu semuanya, ini ada ilmunya, sudah berkembang sekali pesat ilmu untuk autistik ini. Jadi ibu-ibu jangan lihat ke belakang lagi, maju terus ke depan. Insya Allah akan meraih banyak jalan ya untuk menolong anak-anak kita ini. Jadi tetap semangat. Fokus pada saat ini, lihat ke depan gitu ya Bu ya, nggak usah lihat ke belakang lagi gitu ya. Iya, Masya Allah. Jadi fokus ya, kita fokus ke depan. Karena kalau kita melihat ke belakang itu banyak yang bertanya, kenapa sih begini, kenapa gini? Mungkin ada dari keturunan ya, itu kadang-kadang membuat betul, ya, kita agak terbatas seperti itu. Gitu. Iya, Insya Allah. Jadi kita harus fokus saja lihat ke depan. Insya Allah akan banyak jalan indah pada waktunya seperti itu. Walaupun sampai saat ini ya kami juga, saya kira juga semua ibu-ibu masih struggle ya dengan anak-anak kita ini, tapi lebih ringan gitu untuk kita menjalaninya seperti itu. Karena memang ya sudah yang namanya manusia, kita harus terus berjuang karena hasil itu hanya milik Allah. Masya Allah, betul. Jadi tetap semangat. Semangat terus, Masya Allah. Bunda Fajri ingin memberikan closing statement atau ingin menjawab pertanyaan, karena ternyata banyak pertanyaan ya di kolom chat.
Kita sudah 1 jam bersama, namun ternyata banyak pertanyaan juga. Tadi juga ada pertanyaan mengenai Bunda Fajri, kalau Dava meltdown. Kalau Dava meltdown, apa yang Bunda lakukan untuk menenangkannya? Nih, bagi-bagi tips nih. Iya, memang meltdown itu kan berarti ketika dia over stimulasi biasanya ya ayah bunda, misalnya berada di lingkungan yang ramai, suaranya itu tuh hingar-bingar gitu ya. Nah, atau ada hal-hal yang membuat dia tidak nyaman deh secara sensoris. Itu biasanya memang basicnya tuh di sensoris. Gitu. Jadi kita memang harus betul-betul kenal betul deh anak kita gitu ya. Eh, jadi kalau saya misalnya Dava di tempat umum gitu ya, terus dia mulai kelihatan tuh ya nggak nyaman gitu ya, biasanya saya tarik gitu. Pernah waktu itu juga kejadian, kita lagi ada acara kegiatan tuh Bu Lita di Kaifa ya, jadi itu acaranya kebetulan nginep gitu ya, sampai nginep karena ada pesantren kilat. Itu Dava wah udah meltdown deh, kelihatannya tantrum ngamuk gitu ya. Ya udah tangkep aja gitu ya, ya walaupun apa ya, orang ngeliatin ya sudah, ini memang resiko kita gitu ya, ambil gitu ya, Dava ditenangkan, dibawa ke tempat yang tenang nggak ada orang ya, ditenangin. Kalau misalnya Dava itu punya apa ya, dia biasanya nyari, ada dia punya bahan gitu ya, ke Kemuti sampai sekarang masih tuh gulito. pegang-pegang ya, Gitu, biar biar nyaman. nyaman. Jadi udah dikasih itu, iya betul. Itu nggak lepas sampai sekarang gitu ya. Lucu, dia sampai sekarang bilang, Mimi, it's my secret. Jangan bilang-bilang ya kalau aku. Ini cerita nih di Itu Instagram. itu cerita gitu ya. Jadi udah kasih itu sampai dia tenang, baru saya tanya. Jadi, oke, Dava tidak suka di dalam tanah, tidak gitu. Tapi kita tidak bisa pulang karena sudah malam. Jadi mau bobok di mana? Mau bobok di mobil. Oke, bobok di mobil. Itu Bu sampai akhirnya sama ayahnya tuh bobok di mobil gitu. Jadi iya, tapi memang itulah gitu ya, uniknya kehidupan kita tuh memang kayak roller coaster ya, Belita. Seru lah pokoknya kamu gitu ya. Masya Allah. Iya, seru sekali. Mungkin saya Boleh, silakan, menambahkan Bu. sedikit ya. Mungkin kalau ibu ayah dan ayah bunda dan ibu menghadapi hal-hal ketika anak kita meltdown itu, nomor satu yang harus kita lakukan adalah diri kita sendiri dulu, tenangkan. Ya, sebelum kita mengambil anak kita untuk kita tenangkan seperti itu. Karena saya punya pengalaman waktu saya mau berangkat ke Amerika, itu kami sudah di ruang tunggu, Izata tantrum. Semua penumpang sudah mulai masuk ke pesawat, kemudian suami juga saya bilang udah masuk aja duluan biar saya sama Zata belakangan. Itu kemudian sampai Zata itu dia tantrum terus sampai 5 menit lagi pintu pesawat itu akan ditutup. Saya sama petugasnya sudah ditanya nomor tiket dan nomor bagasi dan sebagainya karena mau dikeluarkan dari penerbangan itu. Saya bilang ini saya tidak pergi untuk jalan-jalan ke Amerika, tapi saya mau pindah. Suami saya bertugas, saya bilang seperti itu. Mereka masih tidak waktu itu tidak juga mau mengerti. Akhirnya saya bilang, tolong panggil suami saya, sudah ada di dalam pesawat, saya bilang seperti itu. Nah, Izata tetap tantrum. Saya cuma bisa menenangkan diri sendiri dulu sebelum saya ambil Zata. Ini saya pakai jilbabnya sudah berantakan, saya pakai kalung-kalungnya sudah putus. Seperti itu. Kemudian saya coba healing sejenak ya, coba untuk tenang. Kemudian saya ambil Izata, saya berdoa, dan pada saat itu ada aja orang yang menolong. Alhamdulillah salah satu petugas itu, Bu, tolong angkat anaknya. Saya coba bantu bawa barang-barang ibu. Karena saya sudah cukup tenang, Izata mau digendong, kemudian saya jalan, saya ikuti orang itu. Pada saat itu Bapak juga sudah keluar dan agak berdebat dengan
orang di sana waktu itu untuk menjelaskan bahwa kita ini mau bertugas bukan mau jalan-jalan, jadi nggak mungkin Bapak meninggalkan saya dan Izata seperti itu. Akhirnya Izata tenang, kita masuk ke dalam, itu 300 penumpang di dalam sudah ada di dalam, tempat duduk saya paling belakang. Saya cuma menguatkan hati. Ya Allah, insya Allah, insya jalan. Allah. Iya. Itu kita terbang dulu waktu saat itu terbang dulu ke 7 jam ke Korea ya, Korea Selatan, ke Seoul. Zata tidak mau turun dari pangkuan saya, tapi karena saya terus menenangkan diri, dia diam dan kooperatif, tidak menangis lagi sampai saya tidak bisa 7 jam saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa. Masya Allah, itu ya itu pentingnya orang tua atau ibu ya menenangkan diri terlebih dahulu ya Bunda Fajri ya, sebelum dia menenangkan sang anak, dan itu sangat-sangat berpengaruh ternyata. Yang biasanya kita cuma dengar dari teori, ini prakteknya ada di depan mata kita gitu ya. Iya Kakak Muti, karena memang kan kalau teorinya itu emosi itu menular gitu ya Kak Muti. Jadi memang butuh sekali orang tua juga punya regulasi emosi yang baik gitu. Ya, karena dengan kita nanti tenang, ya emosi kita stabil, maka seperti Bu Lita tadi ya, Masya Allah ya, akhirnya kita juga bisa berpikir lebih jernih gitu ya, dan mungkin ya itu ya, Allah tuh memberikan pertolongannya lewat cara yang kita nggak sangka-sangka, betul deh. Iya, betul Kak Muti. Gitu, jadi memang penting nih buat kita ya, ayah bunda punya punya cara ya untuk stabilisasi emosi ini gitu ya ketika kita menghadapi anak-anak ya, baik ya anak-anak yang bukan hanya buat kami yang memiliki anak special needs, tapi buat ayah bunda semua juga gitu ya. Itu. Oke, Bunda Fajri. Ini Bu Litanya tadi sempat keluar karena masalah jaringan juga ya. Mungkin aku coba undang. Ini udah nggak bisa bergabung melalui akun Pak Ali Murtado, tidak bisa bergabung. Mungkin kita bisa coba Bu Ida ya, yang belum memberikan closing statement ya, Bu Fajri. Iya, boleh, iya. Sambil menunggu Bu Ida, kita mungkin bisa menjawab pertanyaan dari tadi kan dari Bu Diana Khozani sudah terjawab ya, mudah-mudahan ya Bu Diana. Ada pertanyaan kembali. Oke, ini Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Iya, halo ya. Iya, jadi kita ganti-gantian nih karena berbagai kendala teknis ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah kita untuk membagikan inspirasi bagi ayah bunda semua di Indonesia atau yang ada di seluruh penjuru dunia. Oke, ini ada pertanyaan dari dari The Bocil ya, dari akun The Bocil. Pada usia berapa anak-anak paham bahwa mereka autistik? Mungkin pertanyaan untuk Bunda Fajri. Iya, tentunya pasti berbeda-beda ya, Kakak Muti juga Bunda yang bertanya, karena kan tadi itu autistik itu kan spektrum ya, yang namanya spektrum kan mulai dari yang remang-remang sampai yang jelas sekali gitu ya. Nah, itu juga nanti ada pengaruh dari, bukan pengaruh ya, jadi bagaimana tingkat inteligensi juga mempengaruhi pemahaman anak-anak ini. Nah, memang 80% dari anak autistik itu tingkat inteligensinya itu di bawah rata-rata ayah bunda. Ya memang salah satunya itu karena mungkin ya untuk stimulasi itu kan sulit ya, berbeda dengan anak biasa. Jadi kita tuh memang harus punya strategi. Tadi itu terapi ya, strategi belajar yang mungkin berbeda sekali dengan anak-anak yang pada umumnya gitu, supaya stimulasi itu optimal sehingga pemahamannya juga meningkat. Nah, biasanya memang sejalan dengan pemahaman anak gitu ya, mereka juga akan memperhatikan gitu. Jadi jangan salah gitu. Jangan berpikir bahwa anak-anak ini cuek, nggak ngerti, terus sembarangan ngomong ya. Ayah bunda nih, ini juga poin sekali buat
teman-teman yang lain di luar gitu ya, bahwa anak-anak ini paham kok apa yang kita bicarakan gitu. Jadi harus hati-hati juga bicara karena dia juga bisa sedih, bisa tersinggung, bisa marah gitu, sama gitu dengan kita. Cuma memang unik ya, mereka punya cara yang unik mengolah informasi dan beresponnya juga kadang-kadang unik. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi kapan usianya nggak bisa kita fix ya. Yang jelas semakin anak-anak itu semakin paham, pemahamannya meningkat, yaitu ya pemahaman terhadap diri gitu. Dia bisa melihat bahwa dirinya berbeda dari kawan-kawan sebayanya misalnya gitu. Maka apalagi kalau dia kemudian punya tingkat inteligensinya juga yang lumayan, maka dia bisa searching sendiri tuh kayak anak saya gitu ya. Ini kenapa ya? Itu kok saya begini. Akhirnya dia menemukan sendiri jawabannya. Padahal nggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Karena kita nggak pernah di rumah to the point menyebut dia autistik gitu ya. Di sekolah juga mungkin juga sih dari kawan-kawannya gitu ya. Dia bilang kamu kan autis atau bagaimana. Ya saya juga kurang tahu apa yang terjadi di luar. Cuma ya itu, ya Bunda, jadi kita nggak bisa di apa maksudnya usia segini tahu nggak ya, tapi itu sejalan dengan perkembangan pemahaman anak gitu ya, yang tentunya juga pasti berbeda karena tadi spektrum itu gitu. Mungkin kalau Kang Faid gimana Teh Wida ya, mungkin kayak pemahaman untuk dirinya juga belum ini ya, masih Ya, kurang ya Bu ya, Wida ya. ya, ya. Itu. Kalau Faik sangat-sangat kurang ya. Jadi kayak hal-hal yang sifatnya pemahaman itu memang sangat kurang gitu. Jadi kalau instruksi itu juga bukan dari paham sepertinya. Jadi dia menghafal instruksi seperti itu. Iya. Oke. Jadi itu yang perlu dipahami ya Ayah Bunda. Jadi kayak misalnya mitos kalau anak autis itu jenius gitu ya, itu mitos gitu ya, karena ternyata dari penelitian malah justru 80%-nya itu IQ-nya di bawah rata-rata, hanya 20% yang istilahnya savant ya, autistic savant. Jadi yang punya kelebihan istilahnya apa ya, yang jenius di bidang tertentu, ada yang di art gitu, ada yang di matematik, ada yang Mungkin eh kalau dulu di iya, DSM ada Asperger ya. ya, jadi Asperger itu adalah yang sangat sumir. Nah, kamu tuh jadi kan tadi spektrum itu tuh yang di sebelah kiri gitu ya, yang masih kelihatan abu-abu muda banget kalau kalau spektrum warna gitu ya. Makanya kalau di Asperger itu tidak terlihat tuh perilaku repetitif khas autistik tuh nggak kelihatan. Yang paling jadi masalah utama di Asperger syndrome itu adalah pada komunikasi dan sosialisasinya gitu, tapi nggak ada masalah di behaviornya kayak gitu ya. Walaupun juga bukan hal yang mudah buat individu dengan Asperger untuk beradaptasi. Itu yang paling sulit ya, gimana memahami emosi orang lain gitu. Itu mereka mengalami kesulitan di situ. Tetapi untuk tingkat inteligensi pemahaman mereka tentunya jauh lebih baik ya. Begitu sih Kak Muti. Iya, Masya Allah. Untuk Bu Ida, ada pertanyaan dari Taati ya. Anak autis laki-laki baiknya dihitan usia berapa ya? Mungkin bisa diceritakan Bu Ida, Faik, Ya, di usia kalau berapa? saya dulu ya, Kak Muti, karena itu ya namanya juga trial and error. Siapa tahu mungkin kalau dihitan terus dia akan verbalnya keluar gitu ya. Jadi saat itu sekitar usia 5 tahun ya, Pak. Jadi karena dia juga hyperaktif, apapun kayak seperti dia cek mata, periksa gigi itu semua harus dengan bius total gitu. Jadi apalagi nih hitan ya. Jadi waktu hitan itu usia 5 tahun di hitan gitu. Nah, tapi yang Masya Allah gitu ya, Allah juga maha penyayang gitu ya, maha tahu kondisi kita. Saya khawatirkan itu kan Pak itu hyperaktif ya, loncat-loncat segala macam.
ketika udah di hitan gitu, dia juga bisa menjaga dirinya gitu, Kak Muti. Jadi saat di hitan itu dia ya jalannya juga jadi lebih pelan-pelan gitu ya. Jadi ayah bunda harus yakin deh gitu, Allah itu juga pasti memberikan cobaan itu sesuai dengan ukurannya masing-masing gitu. Jadi alhamdulillah sih Pak itu ketika masa-masa penyembuhan dari hitan itu juga dia menjaga dirinya gitu ya, nggak seperti biasanya gitu. Seperti itu. Jadi waktu itu 5 tahun ya. Karena memang waktu lahir itu dulu ternyata gitu ya, setelah saya tahu usia 1,5 tahun, saya kembali lagi ke tempat Faik lahir, dan kemudian di situ juga ada klinik tumbuh kembangnya gitu. Mereka buka lagi medical record Faik waktu lahir gitu. Ternyata saya juga baru tahu gitu ya, waktu lahir itu di penisnya itu ya, di ujungnya itu ya, kalau kita bilang kulupnya itu, jadi itu ada semacam kristal gitu, warnanya orange kayak parutan wortel gitu ya. Saya juga gitu, apa dari situ gitu ya, cuman karena masih terlalu kecil mungkin ya, waktu itu dokter juga nggak ngasih tahu ke saya gitu. Saya sempat pertanyakan itu, enggak kok Bu, waktu itu bukan karena itu. Jadi akhirnya waktu usia 5 tahun baru saya berhitan, tapi ya tetap juga ternyata memang bukan dari situ ya gitu. Sampai sekarang belum terbaya gitulah Kak Muti. Kita selalu mungkin kalau dibawa umroh, mungkin kalau dibawa haji gitu ya, selain yang terapi-terapinya gitu ya, kita mencari ya gitulah ya, namanya juga ikhtiar gitu. Jadi seperti itu, usia 5 Sempat tahun juga sempat atau haji. Sempat Bu Wida, Iya. anak-anak tuh ya kita Sempat. bawa umroh ya Bu. Iya. Masya Allah, gimana cerita itu? Ini ada yang bilang sesinya kurang lama nih. Kamu tuh kita tuh sampai, orang saya aja sampai waktu misalnya kalau umroh tuh sampai mikir gini, apa kita mandiin air zam-zam kali ya, tuh sampai kayak gitu loh kamu tuh. Maksudnya Iya, betul. iya, kita Betul. jadi sebagai orang tua tuh kita tuh sampai sebegitunya mikir gitu ya. Coba mungkin kalau dimandiin air zam-zam ini gitu ya, terus sampai kayak gitu Iya. ya itu kita Betul. umroh ya gitu. Iya. Apalagi dulu tuh Kak Muti zaman tahun 2002 ya, air zam-zam itu masih yang sumur zam-zam yang kalau kita ke basementnya itu masih pakai keran-keran yang orang tuh bisa mandi jebar-jebur gitu. Dulu ya 2002 itu. Masih yang seperti itu, sekarang udah enggak lagi ya. Ya itu dimandikan juga Bu Fajri di sana. Sama dong ya. Sampai cari Syekh di Masjidil Haram itu gitu ya, sampai tanya di mana Syekh ininya, pintu berapa gitu kan. Sempat saya tanya ke di sana namanya askar gitu ya, ditunjukin gitu ya, terus saya masuk ke nunggu di pintu itu gitu ya. Ketika Syekhnya keluar, beliau cuma bilang gitu, kalian orang tuanya, doa yang paling mustajab itu dari kalian, bukan dari saya gitu. Terus beliau ya suruh kita baca doa-doa aja, kalian jangan minta gitu ya. Begitulah ya, namanya penasaran, kepengen anak cepat istilahnya seperti yang lain gitu ya. Tapi ya insya Allah sih bersyukur sekali ya kalau sekarang setelah tahu memaknai semua ini gitu ya, ternyata Allah Maha Baik. Semua sudah dengan takarannya insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Jadi justru doa yang paling insya Allah mustajab ya doa orang tuanya gitu ya. Ridho Allah tergantung ridho orang tua gitu ya. Jadi Iya. Ya sangat-sangat tadi sepertinya Bunda Fajri. Iya. Saya coba baca kembali ya. Khawatir nanti ada yang protes ini ya karena pertanyaan tidak dibacakan. Jadi saya harus mencari-cari kembali. Masya Allah ini banyak sekali yang terinspirasi dari Bunda Fajri, Bunda Wita, Bunda Lita, Bunda Wida gitu ya. Oke. Ini ada dari Bu Genti Mewati yang baru mengetahui kondisi autisme anak pada ini anaknya yang bernama Salim, usia 18 tahun. Saat ini masih melakukan terapi via Zoom. Kondisi autismenya baru diketahui setelah sekolah karena sejak lahir kami fokus ke tunanetranya. Jadi ada ya yang misalnya baru mengetahui diagnosanya itu di usia kesekian gitu ya, bukan di usia dini lagi ya, Bunda Fajri ya? Iya, ada. Iya.
Ada sih Kakak Muti, tapi tetap kita akan refer ya kalau dari psikolog, maksudnya kita akan trace ya, kita trace gitu loh mulai dari hamil gitu ya sampai sampai kita yakin bahwa memang itu adalah autistik karena autism itu hanya ada pada 3 tahun pertama sebenarnya. Ya, maksudnya gejalanya itu ada di situ gitu. Jadi ya itu betul-betul sekali tuh asesmennya gitu ya. Walaupun dia dewasa, tapi kita harus nge-trace juga ke bawahnya apakah benar itu autistik atau Memastikan ya. bukan. Aku Oke, untuk memastikan penegakan gitu. diagnosisnya ya. Oke. Iya, Kemudian betul. dari Ibu Debri 89 Bu, apa bisa anak autis kita terapi di rumah dulu? Mengingat sekarang kan lagi COVID. Nah, Oh terus iya. terapi apa saja yang bisa diberikan kepada anak? Mm-mm. Ini sedikit Oh, bocoran karena nanti bisa kita banget ada ya, sesi Bu Ida. Instagram Live juga ya terkait Iya, ini ya. tunggu yang keempat ya, Keempat Kakak Muti insya ya, Allah. nanti di rangkaian kegiatan kita yang keempat. Jadi ayah bunda jangan kemana-mana, ikutin terus gitu ya. Cuma bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Justru kalau saya merasakan gitu ya, ketika kita orang tua ya gitu ya, langsung gitu ya melakukan terapi ya, terapi dalam tanda kutip gitu ya, maksudnya bukan dalam situasi yang formal, justru kita di rumah dan menjadikan semua kegiatan anak itu sebagai sesi terapi, jadi nggak kerasa gitu ya, seperti melakukan kegiatan-kegiatan pada umumnya, tapi itu ternyata banyak efeknya. Apalagi ayah bunda kita ini kan orang tuanya dari anak-anak kita, pasti kan ketika kita melakukan terapi tadi itu tentunya jauh lebih tulus ya, lebih dengan penuh harap, penuh doa, dan insya Allah itu sih lebih terasa kalau saya gitu ya. Progres anak juga mungkin akan terasa lebih kelihatan ya, atau kalau boleh dibilang lebih baik gitu ya, ketimbang kalau kita cuma naruh anak di tempat terapi terus sudah gitu ya, pulang gitu ya. Padahal seharusnya apa yang ada di tempat terapi juga kita generalisasi, itu kan harus bisa ya di rumah dilakukan, diulang home programnya. Nah, kalau untuk anak-anak yang masih punya masalah dengan sensoris, tadi itu sangat bisa sekali melakukan terapi Sensori integrasi ya. sensori integrasi itu bisa kita bawa ke rumah kok. Jadi rumah saya itu masih ingat waktu Dava masih kecil, usia TK, sekolah, bahkan sampai SD itu rumah udah kayak teman bermain ya Teh Wida ya. Bu Wida, makanya anak-anak kalau ke rumah saya tuh seneng, Kakak Muti, ada ayunan, ada mandi bola, ada apa tuh, trampolin, lengkap. Tanya aja Bu Wida deh, segala permainan sensoris tuh kita coba ya, belum lagi yang kita olah sendiri ya, kayak outbound dalam rumah gitu ya, itu pakai meja di kolong merangkak gitu ya, itu bisa. Mungkin bisa dilihat dari YouTube juga, kayaknya udah banyak sekarang ya, kita searching ya, ayah bunda tambah pengetahuannya, belajar gitu ya, karena dengan kita memiliki itu ya pengetahuan, makanya nanti itu yang membuat kita lebih confidence juga nih melakukan terapi di rumah. Kerjasama dengan terapisnya gitu ya, minta home program gitu ya, konsultasi, pokoknya berhubungan baik lah dengan terapis, dengan guru gitu ya, kalau bisa sekolah. Tetap konsultasi dan iya. Jadi nanti jadi komprehensif tuh gitu ya, sama dimanapun anak tuh jadi dalam tanda kutip belajar ya, atau terapi tadi gitu. Iya. Oke, ini juga dari Bunda Tati ya, ketika pandemi justru anak saya berprogres karena saya punya waktu banyak bersamanya. Saya menjadi terapis dadakan di rumah bisa 24 jam full. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Yang kita kira jadi sumber stres karena misalnya orang tua dengan anak biasa aja 24 jam bersama anak itu pada masa pandemi ini bisa ini ya jadi sumber stres, ternyata justru jadi sumber kebahagiaan ya karena anak berprogres gitu. Iya, Masya Allah. Kakak Muti, saya leave dulu aja biar Bu Lita dengan Bu Wida bisa meneruskan sampai akhir gitu kali ya. Boleh nih kita ya. Jadi bisa
Oke, Ayah Bunda, terima kasih banyak atas atensinya kegiatan IG Live Ayah Bunda hari ini. Saya mohon izin live. Teh Wida, terima kasih ya. Sama-sama, Bu Nanti Fajri. nanti duetnya sama Bu Lita, insya Allah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, sambil kita undang kembali, saya coba. Ini ada eh, akunnya Ibu Umu, ya. Ibu Umu KBRI. Oke, Bismillah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berita ini ya, nggak apa-apa ya. Di dinamika kita keluar masuk mungkin kendala jaringan ya. Nggak apa-apa, kamu Ti. Iya, tadi kita sudah sedikit banyak ya membahas juga. Ada pertanyaan dari salah satu ayah bunda, mungkin Bu Lita bisa menjawab kegiatan apa sih yang sekarang yang dilakukan oleh Izata dan Izati, karena kan sudah usia dewasa muda, apa yang dilakukan saat ini, sehari-hari? Ya, jadi Izati sekarang ini bersekolah di namanya Hope Qatar. Jadi di situ apa namanya? Itu mungkin seperti center ya, center terapi seperti itu, tapi bentuknya juga seperti sekolah juga gitu. Jadi Izati tetap belajar di center Hope Qatar Center ini. Tetap belajar akademik dan lainnya. Zati ini senang sekali dengan art, jadi saya minta juga sama Hope Center ini untuk tetap menggali potensi-potensi anak-anak ini, karena Zati senang art, senang nyanyi, Zata juga senang musik, senang Oh, nyanyi juga, Masya senang Allah. gambar juga, seperti itu. Jadi Iya, iya. daily-nya itu mereka tetap ada kegiatan bersekolah. Jadi Hope Center ini mereka menerima anak-anak yang sudah dewasa juga seperti itu. Oke, Hope Center di Qatar ya. Oke, jadi itu ya ayah bunda ya. Tadi mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Jadi mengembangkan potensi anak yang dimiliki karena masing-masing anak itu sangat unik, sangat berbeda gitu ya. Anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda. Oke, Ya, betul sekali. iya Masya Allah. Ini sudah banyak sekali ya. Banyak yang juga yang menyampaikan ini waktunya kurang banyak nih untuk sharing. Masya Allah mungkin Betul, karena banyak sekali juga yang ingin kita sharing juga ya, biar iya betul. karena kami ini kan sudah melewati 20 tahun kalau saya ya, Bu Fajri juga sudah, jadi maksudnya banyak pengalaman yang memang bisa kami share untuk teman-teman, untuk ayah bunda yang baru anak-anaknya terdiagnosa dan masih menjalani berbagai macam multiterapi tentunya. Iya, Masya Allah. Tadi saya sudah sempat minta closing statement dari Bu Lita, tapi ternyata banyak bunda yang nanya, jadi kita lanjut nih tadi ya. Masya Allah. Ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi nggak? Dari Bu Lita, dari Bu Ida? Mungkin ini closing statement terakhir sebelum kita dengan terpaksa mengakhiri sesi ini ya. Masya Allah. Iya, kalau dari saya tahu sekali merawat anak-anak ini tidak mudah ya, seperti itu. Dan apalagi di saat pandemi saat sekarang ini, di mana anak-anak belajar di rumah online dan kita harus menemani seperti itu udah satu kondisi yang kondisi tersendiri, yang tentunya pasti ayah bunda juga agak repot ya mungkin dan itu pasti banyak stres yang masuk ke kita setiap harinya sebagai orang tua. Jadi saya hanya berpesan cobalah untuk setiap harinya itu istilahnya stresnya kita sebagai orang tua itu di manage
Jadi dari mulai bangun tidur, jangan lupa bersyukur, berdoa kepada Allah, uh, supaya hari-hari kita, hari yang akan kita jalani hari itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya selalu melakukan itu setiap harinya. Karena izati juga masih kadang-kadang struggle, mereka remaja yang kadang-kadang moodnya juga swing dan cukup kita cukup apa namanya ya, seperti adalah pasti stres setiap hari ya untuk kita orang tua seperti itu. Jadi kalau dari pagi-pagi kita sudah siap, sudah bersyukur, sudah ready istilahnya menghadapi hari, itu akan lebih mudah untuk jika ada stres dan segala macam, ada kejadian apa, itu lebih mudah untuk kita jalani seperti itu. Masya Dan Allah. malam hari sebelum kita tidur, itu ibu-ibu jangan lupa untuk istilahnya memohon kepada Allah untuk angkat stresnya, mudahkan apa namanya hari-hari kita berikutnya seperti itu. Jadi ikhlas dengan apa yang sudah terjadi hari ini. Terus jika ada hal-hal yang misalnya ada apa yang nggak enak gitu, yang orang lain misalnya tidak sengaja buat seperti itu, maafkan dulu. Mudah-mudahan besoknya akan lebih baik dan lebih siap untuk menjalani kembali hari-hari. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sebelum tidur membersihkan hati dari semua rasa-rasa yang nggak enak gitu ya, terhadap orang-orang yang negatif. Mungkin ada tetangga yang nggak sengaja ngomongnya menyakiti atau dan seterusnya gitu ya. Oke, Masya Allah. Jadi juga meminta kepada Allah pertolongan, karena jangan juga kita orang tua menjadi merasa bisa semuanya sendiri, sehingga kita tidak berpegangan kepada yang maha kuasa. Seperti itu ya Bu ya, Masya Allah. Jadi kita meminta kepada Allah supaya kita tidak ditinggalkannya sekejap mata pun, istilahnya seperti itu ya Bu Lita. Saya belajar banyak nih malam ini, Masya Allah. Selalu dari Allah yang kita iya tidur, mau tidur kembali lagi. Itu yang membuat Bu Lita menjadi ya apa namanya, saya juga sempat sharing kemarin-kemarin juga bahwa bersyukur ketika kita bangun masih diberikan nafas, itu berarti kita masih harus terus berjuang, do the best. Masya Allah. Untuk hari itu, setiap hari seperti itu. Gitu kira-kira Kak. Oke, Masya Allah. Ini saya sampai speechless nih. Iya. Dari Bu Ida, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada ayah bunda yang sedang menyaksikan kita saat ini? Terima kasih Kak Muti. Tapi sayang sekali tadi ya, suaranya Ibu Gita, saya tidak bisa melihat video beliau, tidak bisa mendengar. Padahal mungkin sangat banyak sekali ya pelajaran bisa saya ambil. Mungkin ada signal yang kurang baik. Ya. Iya. Mungkin kalau dari saya lebih kepada, ya karena saya juga melihat ya kalau faid itu, kalau kita membandingkannya dengan yang lain gitu ya, berat gitu ya Kak Muti, karena memang faid mungkin tadi ya secara intelijensi juga tidak sebaik yang lainnya. Jadi kalau buat saya lebih kepada kita memaknai kembali ya, untuk apa kita hidup, akan kemana kita nanti setelah ini gitu. Jadi ketika pernah ya adiknya itu bilang kepada saya, Umi, kalau seandainya Kang Faik itu normal kayak orang lain, bagus loh dia tuh kalau jadi pilot gitu ya, karena Faik kan tinggi gitu ya, anaknya badannya tuh tinggi gitu. Saya bilang sama anak saya, orang mau jadi apapun dia, mau sukses apapun dia, saya bilang kesuksesan buat kita sebagai muslim itu adalah ketika kita bisa ke surga. Harusnya kami tuh bangga gitu ya punya kakak yang dia tuh sudah pegang tiket surganya gitu ya, karena Faik dari segi pemahaman dia tuh sangat-sangat kurang gitu ya. Jadi saya bilang dia akan bebas gitu ya, bebas dari pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi sayangin dia gitu ya, siapa tahu nanti pasti akan ingat sama kita dan manggil kita gitu. Jadi kalau buat saya lebih kepada bersyukur ya gitu. Kalau kita aja di dunia punya anak,
Masya Allah. Ini loading ya, di Bu Lita juga sama ya Bu ya? Iya, iya, Bu, loading. Bu Widanya loading. Oke, jadi justru kita bersyukur gitu ya. Tadi disampaikan bahwa eh, anak-anak istimewa ini sudah punya, eh, sudah pegang tiket ke surganya sendiri seperti itu ya. Hisapnya juga ya insya Allah mereka sudah menjadi ahli ahli surga gitu ya Mas. Sama seperti kemarin ketika misalnya apa namanya, sebentar lagi kan Ramadan ya Bu Lita ya, sebentar lagi Ramadan Iya, gitu ya misalnya, Insya eh, Allah. biasanya gimana izati apakah diajarkan mengenai ibadah keseharian terus puasa atau eh, apa yang Bu Lita lakukan? Ya, sejak kecil, sejak kecil kami sudah mengajarkan mereka untuk sholat 5 waktu. Berpuasa. Iya, tadi sepertinya ada kendala jaringan juga ya Bu Lita, jadi agak kurang terdengar dan agak loading. Sekarang sudah agak jelas. Oke. Iya, Eh, iya. ya, tapi intinya Nanti dari saya kecil ulangi ya. izati biasakan Iya, untuk berpuasa ya Bu ya, dan ibadah sholat ya, subuh betul. berjamaah. Dan sholat 5 waktu. Ya, ya. Jadi itu di usianya yang 20 ini itu udah menjadi satu rutinitas buat mereka. Dan mereka biasanya menyambut Ramadan itu dengan apa sukacita, dengan happy begitu untuk menjalani Ramadan biasanya karena mereka akan berpuasa, sholat tarawih seperti itu. Masya Allah. Oke, luar biasa sekali Bu Lita untuk sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wida ya. Walaupun mungkin karena kendala jarak gitu ya, kita tidak bisa mungkin menutup kegiatan ini bersama-sama gitu ya. Oke, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bunda Fajri, psikolog sahabatku yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmu pada malam hari ini. Jadi sharing para orang tua luar biasa yang membuat kita semua menjadi terbuka gitu ya. Bagaimana pentingnya kesehatan mental orang tua juga pada anak autistik itu juga penting gitu. Bagaimana tadi Bu Lita juga menyampaikan tuh, ketika kita akan menenangkan anak, kita harus terlebih dahulu kita tenang. Terus bagaimana menjaga keseharian kita supaya lebih sehat mental, menjaga meregulasi emosi kita, terus mengendalikan stres yang kita rasakan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah, agar dikuatkan untuk menghadapi hari ini gitu ya. Begitu pula ketika akan tidur, kita juga berdoa kepada Allah gitu ya, karena dan juga memohon untuk menjadi bisa menjadi ibu yang lebih tangguh dari hari ke hari ya Bu ya. Nah, luar Betul, biasa, betul. Masya Allah. Banyak sekali Ya, ayah syukur bunda setiap waktu ya, kamu Ti. syukur setiap waktu. Ya, Oke, itu yang membuat Bu Lita bisa menjadi
pribadi yang sehat mental dan bahkan yang bahagia, bisa membahagiakan keluarga, bisa mendampingi suami, bahkan bisa beraktualisasi ya Bu ya, mendampingi suami berkeliling dunia ya. Nah, ada berbagai negara di bumi Allah ini ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Lita. Ya, sama-sama Ibu Lita Ridwan Hasan, Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Doha, dan juga istri dari Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan. Baik, Bu Lita boleh silahkan jika ingin melakukan aktivitas yang lainnya. Salam dari kami, dari sahabatku, dari sahabat ayah bunda, untuk tim di KBRI yang sudah berjuang untuk hadirnya Instagram Live pada hari ini ya. Ada Bu Umu, Pak Arya, semua tim. Ya, terima kasih. Mohon maaf juga jika ada kesalahan-kesalahan. Insya Allah sharing ini bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Silakan Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah, ayah bunda semuanya, pada hari ini, pada malam hari ini kita sudah melewati lebih dari 1 jam ya seharusnya ya, karena banyak sekali inspirasi pelajaran yang kita dapatkan dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ibu Lita Ridwan Hasan, ada dengan 2 anak autistik kembarnya yang sudah beranjak dewasa. Kemudian ada Ibu Wida Febi dengan 1 orang anak autistik nonverbalnya, dan juga Ibu Fajriati dengan 1 orang anak autistik yang juga merupakan beliau juga psikolog gitu ya, psikolog dari sahabat luar biasa. Banyak sekali, mudah-mudahan insight yang bisa kita dapatkan, terutama saya, yang mudah-mudahan juga bisa membantu kita menjadi lebih sehat mental, menjadi orang tua yang lebih sehat mental. Karena sehat mental itu perlu dijaga, tidak ada kesehatan tanpa sehat mental ya, bukan cuma fisik tapi juga sehat mental yang perlu kita jaga. Baik, sebelum saya undur diri, saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi bahwa kegiatan ini adalah rangkaian pertama dari Autism Awareness Month atau bulan kepedulian autisme yang dilaksanakan oleh sahabatku, sahabat ayah bunda dalam rangka ulang tahun ke-5 sahabatku 26 Maret 2021 yang lalu. Dan kemudian insya Allah rangkaian kegiatan yang merupakan kerjasama dari sahabatku, sahabat ayah bunda, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha, Qatar, dan Parent Support Group Qatar, dan juga didukung oleh Permika, Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Qatar, ini akan dilaksanakan dalam 4 bagian. Nah, 3 bagian Instagram Live dan 1 sesi webinar. Webinarnya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 pada hari Sabtu. Jangan lewatkan, informasinya hanya di Instagram sahabat ayah bunda. Mohon undur diri, saya Mutiara Khadijah, salah satu konselor dari sahabatku. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya perbuat, kata-kata yang kurang berkenan, pertanyaan yang tadi terlewat tidak sempat dijawab, atau juga waktu yang harus memisahkan kita. Semoga kita mendapat kesempatan untuk bisa bertemu kembali dan sama-sama saling membagi inspirasi, karena ketika kita belajar dari orang lain, itu usia kita bisa semakin bertambah, karena kita dengan belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Oke, terima kasih. Mewakili sejumlah kru yang bertugas dari sahabat ayah bunda dan sahabatku, juga dari Parent Support Group Qatar dan KBRI Doha, saya Mutiara Khadijah undur diri dari ruang dengar Anda dari Instagram Live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.